Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu, apa kabar? Ibu harap anak-anak ibu dalam keadaan sehat dan dijauhkan dari penyakit, terutama dari virus COVID-19. Dan ibu selalu tekankan untuk anak-anak ibu untuk tetap di rumah aja. Oke. Nah, kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu mengenai limbah. Slide pertama, pengertian limbah. Limbah adalah zat atau bahan yang dihasilkan dari kegiatan manusia. Limbah berupa tumpukan barang bekas, sisa kotoran hewan, tanaman, dan sayuran. Keseimbangan lingkungan jadi terganggu jika jumlah hasil buangan tersebut melebihi ambang batas. Nah, tentu kita tidak asing lagi ya dengan benda-benda seperti adanya tumpukan kertas, plastik, kaleng, dan berbagai dedaunan, baik daun basah ataupun daun kering gitu. Nah, benda-benda itu dihasilkan oleh rumah tangga, terus juga di sekolah, misalnya seperti di kantin, atau bahkan juga ada di kantoran. Nah, benda-benda itu tuh tidak digunakan lagi sehingga dinamakan limbah. Nah, limbah itu ada karena suatu aktivitas. Bahkan tubuh kita juga menghasilkan limbah kan? Apa contohnya, Bu? Nah, contohnya ialah seperti urin. Urin tahu ya apa? Air kencing kita, terus keringat, dan karbon dioksida. Tahu karbon dioksida kan? Nah, semuanya itu tidak diperlukan lagi atau tidak dibutuhkan lagi oleh tubuh kita. Dan limbah pada tubuh kita itu harus disingkirkan atau dikeluarkan. Nah, di sini dikatakan nih, keseimbangan lingkungan jadi terganggu jika jumlah hasil buangan tersebut melebihi ambang batas. Nah, maksudnya keseimbangan lingkungan itu jadi terganggu. Ya tentu kan, jadi kalau jumlah limbah terlalu banyak, maka itu akan berdampak negatif ya, terutama bagi kesehatan kita, karena akibat lingkungan yang tidak bersih dan tidak sehat tadi, maka lingkungan kita akan terganggu. Maka perlu adanya penanganan limbah itu sendiri. Oke, nah baiklah, slide selanjutnya, pengertian sampah. Nah, pada tadi itu pengertian limbah, sekarang pengertian sampah. Sampah itu suatu bahan terbuang yang tidak mempunyai nilai atau harga. Menurut Dr. Tanjung, ialah sesuatu yang tidak berguna lagi dibuang oleh pemiliknya. Nah, itu pengertian sampah. Nah, banyak yang mengira kalau sampah dengan limbah itu tidak berbeda, karena sama-sama kotor kan. Nah, itu salah. Sampah dan limbah itu berbeda. Oke, sampah dan limbah itu berbeda. Kalau sampah, dia identik dengan kegiatan manusia secara individu ataupun secara kelompok. Itu kalau sampah ya. Nah, kalau limbah, dia identik dengan suatu kegiatan atau proses yang lebih mengarah seperti lingkungan industri gitu. Jadi kalau limbah itu lebih dalam skala besar. Kalau sampah mungkin lebih dalam skala kecil, misalnya seperti sampah rumahan, rumah tangga, seperti itu. Nah, selanjutnya sumber limbah. Nah, sumber limbah itu ada 6. Yang pertama itu ada limbah pemukiman, yang kedua sampah dari perkebunan atau pertanian, yang ketiga sampah sisa bangunan dan konstruksi gedung. Nah, yang keempat sampah dari perdagangan dan perkantoran, yang kelima sampah dari industri, dan yang keenam sampah dari rumah sakit. Nah, yang pertama itu contohnya limbah pemukiman atau biasa disebut dengan limbah rumah tangga. Nah, contohnya seperti apa, Bu? Contohnya seperti deterjen sisa kita mencuci, ya kan? Terus kotoran asap, sisa-sisa makanan basi misalnya,
sayur-sayuran, terus plastik, air cucian juga masuk. Pokoknya yang biasa dipakai dalam kehidupan rumah tangga atau dalam rumah kita. Itu limbah pemukiman. Nah, yang kedua, sampah dari perkebunan dan pertanian. Contohnya seperti ampas tahu, dedak padi, apalagi ya, ampas kelapa, pelepah sawit misalnya. Pelepah sawit tahu ya? Yang di dalam sawitnya itu ada pelepahnya, bukan daun-daunannya, tapi pelepahnya. Terus kulit kopi, jerami padi, terus cangkang biji karet. Itu contoh sampah dari perkebunan dan pertanian. Nah, yang ketiga itu sampah sisa bangunan dan konstruksi gedung. Contohnya seperti sisa-sisa kayu, ya kan? Banyak ya kayu-kayu yang tidak diperlukan lagi atau sisa-sisa dari bangunan tadi. Terus sisa semen atau bebatuan. Terus beberapa alat bangunan yang tidak dipakai, yang tidak dibutuhkan lagi. Itu masuk dalam limbah bangunan dan konstruksi gedung. Nah, yang keempat itu sampah dari perdagangan dan perkantoran. Contohnya seperti plastik, sampah-sampah kertas, logam, dan lain-lain lagi. Kalau dari perkantoran itu penggunaan kertas bekas. Nah, banyak kan kalau di perkantoran kertas-kertas bekas. Contohnya dari bekas-bekas kertas dari meeting atau laporan yang tidak dipakai lagi. Terus alat-alat tulis yang misalnya pena sudah habis atau berbagai ATK lainnya. Terus baterai dan banyak lagi ya. Nah, yang kelima itu sampah dari industri. Contohnya seperti kabel, kertas, besi, sampah elektronik, terus limbah dalam pabrik tempe atau limbah dalam pabrik tahu, asap pabrik, pokoknya industri ya. Terus dan sisa-sisa bahan kimia lainnya banyak sekali contoh dari sampah dari industri ini. Nah, yang terakhir itu ada sampah dari rumah sakit. Apa contohnya? Contohnya seperti alat suntik bekas. Nah, alat suntik itu kan tidak bisa dipakai melebihin 2 kali ya. Jadi banyak sisa alat suntik bekas. Terus masker yang untuk dokter itu contohnya itu kan hanya dipakai 1 kali. Terus contohnya sarung tangan bedah itu kan tidak bisa dipakai 2 kali ya. Terus botol-botol obat-obatan, plastik obat, sisa benang, pisau bedah, dan banyak lagi dari contoh sampah dari rumah sakit atau sampah medis. Nah, selanjutnya itu jenis-jenis limbah atau sampah. Nah, jenis-jenis limbah atau sampah itu ada 2 macam ya. Yang pertama, limbah atau sampah organik. Nah, yang kedua adalah limbah atau sampah anorganik. Ada organik dan ada anorganik. Nah, kalau yang pertama limbah atau sampah organik, limbah yang dapat diuraikan. Nah, limbah organik itu berasal dari bagian organisme yang dapat terurai dengan sendirinya secara alami oleh bantuan bakteri dan jamur biasanya. Nah, contohnya seperti limbah bahan atau sisa tumbuhan, hewan seperti sampah di dapur, sayuran yang sudah busuk, daun-daunan, kotoran, ataupun kulit buah-buahan. Nah, di limbah organik ini anak-anak dapat dimanfaatkan menjadi apa? Biasanya menjadi pupuk kompos yang disebut sebagai biogas. Jadi semacam pupuk alami ya. Nah, itu. Jadi contohnya limbah bahan atau sisa tumbuhan dan hewan. Biasanya untuk didaur ulang digunakan untuk pupuk misalnya. Nah, yang kedua itu limbah atau sampah anorganik. Limbah yang berasal dari sumber alam. Nah, yang kedua itu bedanya dengan limbah organik. Kalau limbah organik ini mudah terurai
dengan bantuan apa tadi kata Ibu? Bantuan bakteri dan jamur. Nah, kalau limbah anorganik ini sulit untuk diuraikan oleh mikroorganisme pengurai. Ya kan, bakteri dan jamur itu kan mikroorganisme pengurai ya. Nah, kalaupun bisa dia terurai, sampah anorganik ini dia memerlukan waktu yang lama. Berbeda dengan organik. Kalau organik tidak terlalu lama, tapi kalau anorganik kalaupun bisa terurai, dia memerlukan waktu yang lama. Contoh limbah anorganik ini ialah limbah yang berasal dari alam. Seperti apa limbah dari alam? Misalnya limbah pertambangan seperti minyak bumi, terus apalagi batu bara, besi, timah, dan lain-lain gitu. Nah, ada juga limbah yang berasal dari kegiatan industri ataupun rumah tangga. Ada dua macam ya. Ada yang dari alam dan ada juga dari kegiatan industri ataupun rumah tangga. Nah, contohnya kalau dari rumah tangga seperti kaleng, botol, plastik yang sering kita lihat ya, kaca. Nah, kalau limbah yang berasal dari kegiatan industri ini biasanya didaur ulang lagi menjadi bahan yang lebih berguna. Nih, limbah yang berdasarkan asalnya organik dan anorganik. Kalau organik berasal dari tumbuhan dan hewan dan mudah diuraikan. Kalau anorganik berasal dari hewan yang tidak dapat diperbarui dan tidak mudah diuraikan. Berarti tidak mudah ya, bukan berarti tidak bisa. Bisa terurai tapi memerlukan waktu yang lama. Berbeda dengan organik yang tidak membutuhkan waktu lama untuk proses penguraiannya. Contoh kalau organik itu bahan sisa makanan, kertas, potongan kayu, dan lain-lain. Kalau contoh dari anorganik itu dia lebih keras mungkin kan. Contohnya seperti plastik, kaca, karet, baterai, dan lain-lain. Nah, selanjutnya itu limbah dan sampah menurut wujudnya. Ada 3 macam, yang itu ada pertama ada padat, ada cair, dan ada yang gas. Kalau padat contohnya kaca, plastik, kayu, kertas, dan lain-lain. Nah, kalau yang cair contohnya seperti tinja atau feses, urin atau air seni, dan grey water atau sisa pembuangan. Kalau yang gas itu contohnya karbon dioksida, freon, PVC, dan lain-lain. Nah, anak-anak, pada materi limbah sekian dulu materi kita pada hari ini. Besok Ibu sambung dengan tetap materi limbah juga. Oke, anak-anak, Ibu harap anak-anak Ibu bisa memahami apa yang Ibu sampaikan. Nah, kalau ada yang tidak mengerti, sampaikan kepada Ibu, WA Ibu, tanyakan apa yang tidak mengertinya ya, Nak ya. Oke, sekian dari Ibu. Kalau ada kesalahan Ibu mohon maaf. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.